Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Lok Semawe, calon-calon penghuni surga yang Allah muliakan, mari kita tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, tetap selalu bersemangat untuk memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, karunia, keberkahan, anugerah, termasuk kenikmatan yang paling terbesar yang kita miliki adalah nikmat iman dan takwa yang masih melekat pada diri kita semua. Karena itu mari kita mempertebal terus rasa syukur dan pujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pujian dan rasa syukur kita itu Allah membalasnya dengan tetap mengistiqomahkan iman dan takwa kita, terus meningkatkan amal soleh kita, sehingga kelak kita bisa menjadi hamba-hambanya yang memiliki derajat takwa. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar dicurahkan kepada Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan atas keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seterusnya hingga kepada para pengikutnya yang tetap setia di dalam menegakkan sunnahnya ini hingga tegaknya hari berbangkit nanti. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah qiyamul Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali waktu mari kita perhatikan pakaian yang kita pakai, baju yang kita pakai. Biasanya pakaian yang kita pakai itu setelah beberapa waktu kita kenakan. Kebiasaan kita itu kan kalau pakai baju 2 hari, 3 hari baru ganti. Kalau celana, kadang-kadang yang laki-laki itu bisa sampai 1 minggu nggak berganti. Ya. Kalau nggak tercium bau, nggak ganti. Nah, setelah beberapa waktu pakaian kita pakai, biasanya di pakaian kita itu akan menempel debu, menempel kotoran, menempel coretan tinta. Mungkin juga bisa menempel najis, bahkan kotoran-kotoran lainnya. Dan pakaian pun harus kita segarkan. Pakaian harus kita segarkan, artinya pakaian pun harus kita cuci. Dan biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada tempat-tempat tertentu di pakaian kita ini yang kadang harus kita sikat secara lebih khusus, dan kita menggunakan deterjen juga secara khusus. Nah, apa maknanya ini kaum muslimin? Begitu juga dengan hati kita. Hati kita juga bisa terkotori oleh debu dosa, oleh kotoran maksiat, oleh kesyirikan, sifat ujub, merasa pamer, sombong, dan banyak lagi penyakit-penyakit lainnya, termasuk penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit hati. Karena itu, hati kita pun perlu kita segarkan. Hati kita pun perlu untuk kita bersihkan. Dan salah satu sarana terbaik
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bisa membersihkan hati, menyegarkan hati, yaitu ada di dalam ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, kita semua hafal, anak-anak kami juga pasti hafal, bahwa perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah 183 itu perintahnya bermakna agar kita bisa berlomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, maka Allah juga memberikan jalan kepada kita. Apa jalannya? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera kita menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati, segarkan hati. Karena hati yang terbiasa dengan kotoran-kotoran penyakit, maka akan menjadi keras dia. Tapi kalau hati kita terbiasa untuk selalu kita segarkan, senantiasa selalu kita bersihkan, paling tidak kita berzikir, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun akan menjadi lembut. Dan kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan janjinya lagi kepada kita, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Bagi siapa itu diberikan? Uiddat lil muttaqin, hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Artinya kalau puasa kita tidak benar, kalau puasa kita tidak serius, ibadah puasa kita hanya sekedar rutinitas bulanan saja, rutinitas tahunan, tidak betul-betul kita kejar ibadah puasa ini sebagaimana yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mungkin mendapatkan derajat takwa itu. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, man shoma ramadana imanan wahtisaban, siapa saja di antara kalian yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan memenuhi dua kriteria ini, imanan ihtisaban, dengan penuh keimanan serta memiliki pengharapan. Pengharapan yang dimaksud ini apa? Kalau kita baca dalam kitab Zadul Ma'adnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan ihtisaban ini ada 3 yang harus kita kejar dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ihtisaban yang pertama, kita berharap dengan puasa ini Allah mengampuni dosa kita, menghapuskan semua kesalahan kita. Dan ini harus betul-betul kita punya pengharapan, punya ikhtiar, punya usaha agar puasa yang kita lakukan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan sia-sia, malah akan menjadi celaka kalau kita berpuasa hanya sekedar rutinitas. Puasa kita tidak menghasilkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, celakalah orang itu, celakalah dia kata Rasulullah sampai ulang-ulang 3 kali. Ditanyakan oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, ikut berpuasa juga dalam bulan Ramadan, ikut juga tarawih dalam bulan Ramadan, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Dan saya yakin kita semuanya yang ada di dalam masjid takwa ini tidak akan kepingin seperti itu. Kita tentu akan berjuang untuk punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam puasa Ramadan kita ini betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ihtisaban yang kedua, setelah kita punya harapan untuk mendapatkan ampunan, maka ihtisab kita yang kedua harapannya adalah agar dengan puasa kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Jujur saja kita ibadah pasti ingin dapatkan pahala.
Tidak ada di antara kita ini yang tidak ingin berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melalui lisan nabinya, Rasul mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan segala amal ibadah kita, segala amal soleh kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kejar. Kalau di luar bulan Ramadan payah sekali kita sholat duha. Dalam bulan Ramadan kita kejar duhanya. Kenapa? Dilipat gandakan pahala itu. Kalau di luar bulan Ramadan lewat kota amal, tidak masuk itu uang kita. Dalam bulan Ramadan kita masukkan. Kenapa? Kita berharap ada penggandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan payah sekali kita sholat 5 waktu. Tapi ketika dalam bulan Ramadan rajin betul kita sholat 5 waktu di masjid lagi. Kemarin saya dapat gambar pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sampai keluar penuh sesak. Saya bilang ke teman, andaikan sholat 5 waktunya juga seperti itu, andaikan sholat 5 waktu kita juga sama seperti ini jumlahnya, waktu subuh juga seperti ini jumlahnya, la fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ardh. Allah akan curahkan keberkahan itu dari langit dan bumi. Tapi kan kita tidak begitu. Pergi Ramadan, pergi kita juga dari masjid. Berlalu Ramadan, pura-pura lupa kita itu ada masjid. Sehingga untuk mendapatkan pahala ini akan menjadi sirna. Karena apa? Harapan kita cuma dalam bulan Ramadan. Padahal yang disuruh itu ketika keluar dari Ramadan juga harus kita kejar pahala itu. Dan pahala yang paling tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu adalah surga yang Allah janjikan, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ketiga, ihtisaban yang ketiga, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita berharap mendapatkan ampunan, kita juga berharap mendapatkan pahala dari segala amal ibadah dan amal soleh kita itu, maka pengharapan kita yang ketiga, kita berharap dengan puasa dalam bulan Ramadan ini dengan benar kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Mudah-mudahan Allah mencintai kita. Kita berharap agar Allah ridho dengan kita. Ini adalah harapan tertinggi. Kalau kita cinta kepada Allah, semua kita cinta kepada Allah. Tapi belum tentu Allah balas cintanya kepada kita. Dia akan lihat siapa di antara kita yang istiqomah dengan amal solehnya. Siapa di antara kita yang tetap dalam komitmen keimanannya. Tanda orang yang mendapatkan cinta dari Allah, tanda orang yang mendapatkan ridho dari Allah, ketika keluar dari bulan Ramadan, amal solehnya, amal ibadahnya tak berkurang, tetap istiqomah seperti itu, kalaupun tidak meningkat. Tetap dia rajin untuk sholat 5 waktu di masjid, tidak ada yang mengganggu dia. Ini sudah 10 hari Ramadan. Sudah berapa kali khatam Quran kita dalam bulan Ramadan selama 10 hari ini? Ada yang sudah 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam. Kira-kira ketika di luar bulan Ramadan sanggup nggak seperti itu juga? Jangan-jangan 11 bulan itu di luar bulan Ramadan tak 1 kali pun kita khatam Quran. Ini menunjukkan bahwa kita belum punya harapan untuk meraih cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ambillah keridhaan Allah itu, wahai kaum muslimin dirahmati Allah. Karena apa? Karena Allah memanggil kita dengan kalimat yang paling terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hati yang sudah bersih, hati yang sudah tidak ada lagi dosa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah ridho kepadamu. Ini yang harus kita kejar betul. Dan bulan Ramadan yang alhamdulillah kita sampai usia kita pada malam hari ini kita masih tetap sehat, harus betul-betul kita jadikan sebagai upaya kita, sebagai usaha dan ikhtiar kita untuk meraih cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Agar dengan pengharapan-pengharapan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi,
agar dengan semua pengharapan tadi kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang telah lalu. Sudah bersih kita semuanya. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari di kesempatan yang baik ini, di malam yang baik, di bulan yang mulia, kita harus betul-betul menjadikan puasa kita pada tahun ini sebagai bentuk usaha kuat kita, ikhtiar kuat kita, harapan-harapan besar kita. Harapan yang kita gantungkan, kita letakkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar dengan puasa kita mendapatkan ampunannya. Dengan puasa kita berharap mendapatkan curahan pahalanya. Dengan puasa Allah mencintai kita, Allah pun ridho kepada kita. Mudah-mudahan yang sekelumit ini insya Allah ada manfaatnya. Kepingin panjang, tapi nanti khawatir kita pulang terlalu malam. Nah, kalau saya karena dari Langsa, aman Pak, nginapnya nanti di sini. Bapak-bapak kan pulang agak repot. Ya, jadi itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang terus meniti, sehingga ketika di akhir Ramadan nanti kita pun dapat memperoleh derajat takwa itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.